ini menjadi motor paling depan di dunia moderasi. Lanjut dalil rasa dibahas. Di situ ada Al-Baqarah, Al-Hajj 40 dan sebagainya. Di Al-Hajj 40 saya masih ingat pesannya Prof. Sahirun, Pak dosen. Prof. Sahirun mengatakan gini, kenapa kok ada itu Banser menjaga gereja? Jadi dijawab oleh ini, Prof. Sahirun menjawab dengan ini, lowongan Allah saja menjaga kapel-kapel gereja-gereja umat Kristiani, kok kita yang manusia hamba Allah kok jaga gereja jadi persoalkan. Itu bukan masalah akidah, bukan masalah ibadah, masalah kebersamaan. Ini Prof. Sahirun, ahli tafsir dari UIN Sunan Kalijaga. Nah, protes karo Pak Fathan. Oke. Lanjut hadis lewat ini banyak kita ketika ada orang yang sholat di belakang Nabi, sholatnya Nabi juga iktisab, khutbahnya juga dengan ora cepat banget nih, ora suwe banget. Lanjut. Ini dalilnya semua orang kabeh, saya kira tidak perlu. Mengapa penting? Ya karena keberagaman, perbedaan itu adalah fitrah. Itu dasar dari kita sebagai manusia. Maka jangan persoalkan. Lanjut. Cepat saja karena memang ini moderasi guys. Jadi nggak perlu bahas moderasi guys. Cuma nanti mungkin kita lebih ke implementatif di masyarakat. Karena panjenengan di pemilu 2024 nanti panjenengan akan jadi rujukan di masyarakat, dan panjenengan masih ingat bahwa panjenengan adalah keluarga besar Kementerian Agama, harus bisa menentukan apa yang panjenengan lakukan. Lanjut. Oke. Mengapa bangsa ini bisa hancur dan bisa berlangsung dengan baik? Jawabannya satu, peradaban. Bagaimana sekarang banyak yang kemudian belajar ke Indonesia karena dianggap Indonesia bagian dari peradaban yang bisa dicontoh oleh negara-negara di luar Indonesia. Arab Saudi bisa dicontoh, Suriah, Amerika, gitu kan. Ternyata banyak yang belajar ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia mempunyai tipologi yang berbeda dengan yang lain. Kita banyak sekali perbedaan, tapi kita masih menjadi saudara. Inilah luar biasanya Indonesia. Peradaban itu menjadi jawaban. Kalau peradabannya baik, insya Allah akan berjalan dengan baik. Tapi kalau peradabannya tidak baik, ya akhirnya juga tidak baik. Lanjut. Oke, lanjut. Ini ketika orang berbicara tentang ekstremisme, banyak juga diprotes. Kenapa hanya Islam saja yang diurusi oleh pemerintah? Apakah dari agama lain tidak ada ekstremisme? Ada. Sekarang yang lagi ngetren yang di India, Hindu, dia akan musnahkan semua umat Islam. Bahkan Mekah akan diserang, akan dijadikan pusat peradaban ibadah mereka. Dianggap air Zam-Zam itu adalah bagian dari sungai Gangga. Saat ini saya khawatir penyuluh tidak tahu ada informasi seperti ini. Tahu nggak? Nggak, orang ngerti kok, ngisi di sini. Oke. Untung ini terjadi di Indonesia, wes sembuh, orang ngerti kan gitu. Kemudian yang tadi diceritakan oleh Pak Fathan, Biksu Wiratu ya, Biksu Wiratu, seragamnya ternyata merah Pak Fathan. Ternyata seragamnya merah di sana. Bener, berarti omongannya Pak Fathan bener. Abang, bukan kuning. Bukan Bante dari Bante yang ada di Mendut. Nah, Buddha sama, tapi alhamdulillah kejadiannya di luar negeri. Berbeda dengan Indonesia. Lanjut. Kenapa ini? Fakta-fakta ini saya ungkap di sini agar mari kita berpikir kembali, agar mari kita menyatukan kesamaan pikir kita tentang moderasi yang menjadi PR panjenengan untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Ini contoh lagi keluarga muslim yang akhirnya seluruh keluarganya dikorbankan karena hanya pemahaman keagamaan yang terlalu frontal, terlalu dia menggebu-gebu dalam agama, tapi dimungkinkan belajarnya hanya itu saja. Urung sinau karo kandul kan gitu kan.
Ya, urusin orang itu. Negara urusin orang itu tidak mungkin dia jadi kayak gitu. Ya. Sama aja luar biasa nih. Karena pemahaman yang terlalu ekstrim. Ya, memahami agama secara berlebihan. Ya, lanjut. Ya. Fakta ini juga ada. Silahkan panjenengan nanti bisa googling mantan pejabat otorita Batam sebut bergabung dengan ISIS karena desakan anak dan sebagainya, sudah masuk di ruang-ruang di mana mestinya itu adalah ruang privasi. Lanjut. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang mengatasnamakan perlawanan terhadap demokrasi, di mana demokrasi dianggap bukan bagian dari ajaran agama dan lain sebagainya. Banyak sekali kejadian-kejadian. Lanjut, Mas. Oke. Ada juga Manokwari Kota Injil. Ini juga termasuk bagian dari bukan moderasi lagi. Lah, maka ini harus kita jawab. Dengan kebersamaan. Untung di Jawa tidak ada, untung di Magelang tidak ada. Awasi kaum sipit dan pesek. Padahal Kang Tulki sipit gitu, nggak pesek kan? Ya, itu kan kaum sipit dan pesek. Kadang kita lupa siapa mereka itu. Apakah orang Cina itu bukan makhluk Tuhan, bukan makhluk Allah, bukan ciptaan Allah, sehingga kita harus membenci fisiknya, membenci peseknya, membenci sipitnya. Ini maka mestinya kita kembalikan yang berlawanan dengan moderasi itu dimungkinkan adalah isi di dalam otaknya dan apa yang ada di dalam hatinya. Arep ireng kaya saya, kaya yang lain kan gitu kan, bukan masalah fisiknya arep ganteng, tapi apa yang ada di dalam otaknya, apa yang ada di dalam pemahamannya, apa yang ada di dalam hatinya. Inilah yang harus kita kritisi. Jangan kemudian saya benci orang Cina, benci orang Cina, karena artinya ketika kita benci fisiknya, kita benci juga ciptaan Tuhan, ciptaan. Nah, lanjut. Banyak sekali kejadian-kejadian yang kemudian menyeret kita masuk ke sana. Ustadz Felixio, orang Cina bukan? Orang Cina bukan? Ya. Kenapa beliau tidak dibenci? Maka di sini, ya kita kembalikan. Kemudian khilafah. Apakah khilafah itu menjadi sistem yang ditentukan di dalam agama Islam? Sistem pemerintah yang ditentukan di dalam agama Islam? Ada enggak? Mesti banyak yang kemudian berpendapat seperti Prof. Mahfud, karena memang tidak ditemukan bahwa umat Islam harus dengan khilafah. Itu salah satu sistem pada masa setelah Rasulullah. Ya, tapi kalau kita lihat, kita flashback, kita review Arab Saudi, khilafah bukan. Di sana apa? Mamlakah, kerajaan, King Abdul Aziz, Raja Salman, bukan Khalifah Abdul Aziz. Kemudian Mesir, khilafah bukan. Republik kayak kita, Turki sama. Justru malah Turki itu agak ke barat-baratan kan gitu be. Nah ini yang harus kita kembalikan. Maka tugas panjenengan sebagai penyuluh tentu ini bukan tugas yang ringan. Selain panjenengan harus matang tentang dalil ketika berhadapan dengan sahabat-sahabat panjenengan seagama, demikian juga ketika panjenengan harus bertemu dengan sahabat-sahabat panjenengan yang bukan agama, bagaimana panjenengan bisa menjadi contoh di masyarakat. Oh, saya rukun dengan Pak Martin. Oh, saya bersahabat dengan siapa? Ya, gitu gitu. Sama-sama penyuluh. Oke. Saya dengan Mas Wahyu yang dari Buddha juga temenan, kan begitu, kan?
Ini yang harus kita contoh. Hari ini harus kita jawab semuanya itu dengan pemahaman bahwa kita adalah bagian dari negara yang moderasinya sudah berjalan sekian puluh tahun. Sebelum Indonesia merdeka pun sudah ada moderasi. Lanjut, tinggal satu atau dua lah. Ini nggak usah saya bahas. Ini sudah tahu semuanya. Indonesia ya kayak gitu. Ada banyak perbedaan. Lanjut, ya. Satu tayangan, mari kita simak. Bisa diputar, Mas? Kalau bisa, kalau tidak bisa nggak apa-apa. Moderasi nih. Oke. Kenapa? Bisa Oke. Saya ingin mengembalikan bagaimana cara kita berpikir. Oke, terima kasih. Apa pendapat panjenengan tentang video itu? Paling membantu. Oke, ya. Apapun yang pendapat kita mestinya sebelumnya harus didiskusikan terlebih dahulu, ditabayunkan terlebih dahulu. Kita lihat di sana ada orang yang lelah senam, kemudian dia sambil istirahat di mobil berolahraga. Dikiranya mau dorong mobilnya, mau diceburkan ke jurang kan itu, akhirnya dibantu didorong dimasukkan ke jurang. Baik, ini bagian yang harus kita jaga bersama. Mari moderasi beragama yang menjadi tugas pokok dari Kementerian Agama. Kementerian Agama bukan Kementerian Islam, tapi Kementerian Agama. Ini kita kawal betul, dan moderasi beragama itu adalah memoderasi atau cara pandang, bukan memoderasi agama. Kita punya keyakinan, tapi itu adalah bagian dari agama kita, tapi bukan berarti kemudian kita campur aduk, karena di sini moderasi beragama, bukan memoderasi agama. Kayaknya sudah akhir nih. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan saya bacakan sesi terakhir atau slide terakhir. Kita mungkin datang dengan perahu yang berbeda, tetapi sekarang hari ini kita berada dalam satu perahu yang sama. Perahu kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.